Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri kamu mempersiapkan bekal untuk di hari kemudian, dan bertakwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis: man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mendapatkan ilmu, maka orang yang keluar itu digolongkan dalam golongan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Kepada tu penghulu yang dirahmati Allah, yang mulia tu imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, para orang-orang tua kami, Bapak Haji dan Ibu Hajah, dan para ustaz, para alim ulama, para alim ulama, Imam Hafiz, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sidang salat maghrib menjelang isya rahimakumullah. Bapak yang mulia, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, Zat yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat ini milik Allah SWT. Kita ini diantar Allah ke atas dunia ini bukan maunya kita, bukan maunya ayah ibu kita, bukan maunya ini dan itu, tapi atas maunya Allah SWT. Jadi atas maunya kudrah dan iradah Allah SWT, Allah hantarkan kita ke dunia ini. Dan maunya Allah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan maunya Allah kepada kita, hendaknya kita menyembah Allah SWT. Karena itu memang maunya Allah SWT. Maka atas perkara ini Pak SWT, maka kita bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini kita dijadikannya sebagai orang yang beriman. Dan sampai detik hari ini mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada jemaah alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berharap akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah kelak, dengan mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah ini contoh yang terbaik.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang Allah SWT, kita sudah berada di 16 hari bulan Muharram. Bulan Muharram ini sebagaimana kita ketahui salah satu daripada bulan yang agung dijadikan Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana di bulan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak hikmah di bulan ini. Di bulan Muharram ini ada satu hari yang hari itu Allah Subhanahu wa taala menolong para nabi-nabinya. Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam ditolong Allah pada hari Asyura itu. Nabi Ayub alaihissalam begitu juga. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tolong ketika bulan Muharram itu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu juga dikeluarkan dari api pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah juga di bulan Muharram. Di mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hijrah Nabi di bulan Muharram ini disimpan Allah hikmah di dalamnya. Yang hikmah-hikmah itu menjadi iktibar kepada kita. Yang hikmah-hikmah perbuatan Nabi yang dibuat Nabi ini ada rahasia-rahasia di dalamnya. Yang tentunya rahasia-rahasia hikmah ini menjadi pelajaran untuk kita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ini, di mana setelah susah payah memperjuangkan agama, ditolak di sana sini. 10 tahun berdakwah, tantangannya begitu luar biasa. Sampaikan ini agama sampai ke Taif, Taif juga tak terima ini agama. Nabi dilempar batu di sana. Andai kata Nabi diterima di Taif, andai kata, ini kita berandai-andai kata ulama, kalaulah orang-orang Taif menerima dakwah Nabi ini, mungkin Nabi nggak pindah ke Madinah. Mungkin Nabi tak hijrah ke Madinah. Kalau andai kata Taif menerima dakwah Nabi. Tapi ternyata Taif tak menerima dakwah Nabi. Walaupun hari ini Taif sudah Islam, sudah menerima agama Nabi, sudah menjadi apa? Bagian daripada Jazirah Arab yang dalam Islam. Tapi kalau kita berkunjung ke Taif, sedikit sekali yang bisa kita lihat jejak-jejak yang ditinggalkan Nabi di Taif itu. Sedikit, berbeda dengan Madinah. Nah, berbeda dengan Madinah. Padahal Taif itu negeri yang subur. Taif itu kalau di Indonesia beras taginya Indonesia. Taif itu negeri yang sejuk dibandingkan Arab, dibandingkan Jeddah, dibandingkan Makkah ya. Maka Taif itu tempat raja-raja membuat villa di sana. Hasil pertanian dihasilkan dari sana. Tapi Taif tak banyak jejak Nabi di sana. Hanya Masjid Qub barangkali. Masjid siku Nabi ketika Nabi dilempar batu, Nabi beristirahat karena lelah. Batu saja kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini kenal kepada Nabi. Batu-batu pun kenal kepada Nabi. Sehingga batu ini ketika Nabi beristirahat karena letih dalam perjuangkan agama ini, ditolak di sana sini. Batu ini melembutkan dirinya seperti bantal. Sehingga Nabi ketika bersandar ini batu ini melembutkan dirinya. Sehingga siku Nabi masuk ke dalam batu itu. Batu yang begitu keras. Tapi karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, batu ini melembut. Sehingga ketika Nabi bangkit dari sandarannya itu, sikunya masuk ke dalam batu. Bekas batu itu. Maka di tempat duduk Nabi bekas batu itu dibangun masjid, namanya Masjid Qub atau Masjid siku Nabi. Itu saja mungkin sejarah yang bisa kita datangi ke Taif selain pertaniannya. Yang kedua, mungkin Masjid Adas lah. Di mana Adas ini orang Mesopotamia, orang Irak. Dia orang pertama di Taif yang menerima dakwah Nabi.
Jadi seorang pelayan dari kebun yang bekerja di kebun Utbah, kebun anggur. Ketika Nabi dilempar itu, Nabi berdarah-darah, Utbah melihat Nabi. Panggilnya Adas, pelayannya. Adas. Utbah ini suku Quraisy. Jadi sesama suku Quraisy ada sentimen kesukuan lah. Karena kalau di Taif itu orang suku Asalimi kan. Jadi dipanggil Adas. Kau kasih ini anggur kepada orang yang sedang duduk istirahat itu. Maka Adas memotong anggur, memberikan kepada Nabi yang sedang kelelahan itu. Karena Nabi ketika mencicipi buah anggur membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas merasa heran sebab dia Nasrani agamanya. Dan setahu dia orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang penyembah berhala yang tidak baca Bismillah. Sedangkan ini dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy dengan Lata dan Uzza. Maka Hasan Kihana dia tanya, dialog dengan Nabi SAW. Setelah dialog ditanya, siapa nama? Saya Adas. Apa agamamu? Agama saya Nasrani. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di Irak, negeri Yunus bin Matta. Ya. Kau kenal dengan Yunus bin Matta? Yunus itu saudaraku, kata Nabi. Dia Rasul, aku juga Rasul. Kami dari sumber yang sama. Yaitu agama yang sama, agama yang mentauhidkan Allah. Maka setelah didakwahi, Adas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adas memeluk Islam, masuk agama Islam di Taif. Maka di tempat Adas memeluk Islam ini dibangun masjid kecil namanya Masjid Adas. Yang ketiga, di luar konteks Nabi ada masjid yang terbesar di Taif itu. Namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Itu masjid terbesar. Karena di masjid di Taif itu ada satu masjid Abdullah bin Abbas dan ada makam Abdullah bin Abbas di situ. Sepupu Nabi yang didoakan Nabi menjadi ahli tafsirnya ataupun ulamanya para sahabat-sahabat Nabi. Di situ kuburannya dan di situ ada pustaka yang terbesar dan di situ ada situs sejarah penulisan Al-Quran dari yang ditulis di batu, yang ditulis di kulit-kulit yang masih utuh sampai sekarang. Dan di situ ada masjid Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas asli orang Mekah. Tapi kenapa di situ dikuburkan? Karena Abdullah bin Abbas tahu fadilahnya kota Mekah. Salat 2 rakaat di sana pahalanya 100.000 kali pahala dibandingkan masjid-masjid yang lain di dunia ini. Tapi kita barangkali ada yang kita lupakan. Kalau berbuat kebaikan pahalanya 100.000 kali, kalau berbuat kejahatan pun sama juga. Dosanya 100.000 kali juga. Bukan hanya kebaikan saja. Maka Abdullah bin Abbas takut kalau berbuat maksiat di tanah haram ini. Maka dia pindah ke Taif bukan karena nggak cinta pada tanah haram. Tahu dia ini ahli tafsir. Maka dia nggak mau tinggal di sana. Takut dia berbuat maksiat di sana. Dosanya 100.000 kali. Maka dia pindah ke Taif sampai dikubur di Taif. Itu di luar konteks Nabi ya. Tapi kalau dalam konteks Nabi dakwah ya itu saja. Masjid Adas, masjid Kuk saja. Sebab apa? Sebab dakwah ditolak di Taif ini. Padahal Nabi SAW tawarkan ini agar sampai ke Taif. Sehingga Nabi SAW ketika bulan Muharram diperintahkan Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Apa hikmah yang bisa kita petik dari hijrah Nabi ini? Yang pertama sekali adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pertolongan kita untuk bantu agamanya. Itu yang pertama, harus kita ambil hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pertolongan kita untuk bantu agamanya. Yang butuh untuk agama kita bukan Allah untuk kita. Loh, jadi kalau begitu,
Kenapa juga Allah bilang dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kau bantu agama Allah, aku bantu kamu. Itu menandakan kalau kita ini membantu agama Allah, sesungguhnya agama itu untuk kita. Keuntungan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Nggak ada keuntungan untuk Allah apapun. Bukan berarti kalau kita hari ini murtad semua, nggak mau bantu agama Allah, lalu agama ini hina. Enggak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini agama yang tinggi dan itu senantiasa akan tinggi dia. Agama ini. Enggak kita bantu pun Allah bisa membantu agama. Lihat Taif. Taif ditawarkan agama. Enggak mau mereka. Apakah hina agama Allah? Enggak, yang hina orang Taif. Kalau enggak mau agama dia. Terus Mekah enggak mau terima agama Allah SWT. Apakah agama Allah hina? Enggak, agama Allah sangat tinggi. Yang terhina orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika ditawarkan agama ke Madinah, orang Ansor yang selama beribu-ribu tahun berperang, sesama Ansor, suku Khazraj, suku Aus berperang beribu tahun. Sebab ketika datang orang-orang Yahudi ke situ, tinggal di situ di zaman Nabi Musa. Nabi Musa hijrah dari Mesir menuju Palestina, melewati gurun Sahara. Sampai di Mekah, Nabi Musa haji, melaksanakan haji. Ini yang bilang Nabi Musa haji, tawaf di sana, selesai. Tawaf sa'i segala macam selesai, tawaf sa'i, dibawanya lah suku Bani Israel itu, dibawanya menuju Palestina, sampai di Yasrib, melewati Gunung Uhud. Naik Nabi Musa ke Gunung Uhud, dipanggilnya muridnya Yusak bin Nun. Yusak, sini dulu. Wahai Yusak, sudah 70 nabi menaiki gunung ini termasuk aku. Sudah 70 nabi naik ke gunung Uhud ini termasuk aku. Gunung Uhud ini gunung yang ada di dunia yang nanti juga muncul dalam surga. Maka Bapak pergi umroh dan haji, pergi tengok gunung Uhud. Karena gunung itu akan keluar nanti dalam surga. Gunung yang sama yang akan ada dalam surga. Nabi Muhammad juga bilang demikian. Terus kata Nabi Musa kepada Yusak, wahai Yusak bin Nun, nanti di sini akan datang Mesias akhir zaman. Di tempat ini akan ada Mesias akhir zaman. Kata Yusak, boleh ku kasih tahu sama orang Bani Israel ini? Silakan kasih tahu. Maka dia tahu, wahai kaum Bani Israel, Nabi Musa katakan di sini akan turun Mesias akhir zaman. Mesias dalam bahasa Ibrani bermakna khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul. Maka orang Bani Israel ketika jatuh berhala, padamnya api di Madain, kemudian rontoknya istana Kisra itu, tahu orang rahib-rahib Yahudi bahwa ini sedang lahir Mesias akhir zaman. Dicarinya di mana lahir tanggal sekarang ini. Maka ketika tahu yang lahir bukan dari anak Yahudi, mereka tuh gelisah sebab mereka mengharap Mesias itu turunan mereka. Maka cari daya, gak bisa culik, bunuh anak itu. Maka Abu Talib menjaga Nabi begitu rapatnya, sampai-sampai ketika sampai di berdagang sampai ke Palestina, jumpa pendeta Buhairah. Waktu Nabi masih remaja, ditengok pendeta Buhairah, ini ada ciri kenabian ini anak. Dari mana dia tahu? Sebab pendeta Buhairah melihat ketika musafir ini datang, kemana musafir ini datang awan ikut. Padahal hari sangat panas. Maka ketika diundang makan minum ke dalam biaranya, maka ditanya sama rombongan musafir ini, siapa pemimpin rombongan kafilah dari Arab ini?
dari Hijaz ini. Saya, kata Abu Talib, udah habis semua rombonganmu masuk ke dalam biara ini, mau saya jamu makan. Sudah, kata Abu Talib, nggak ada yang tinggal. Merenung Abu Talib, ada satu, tapi nggak penting. Kenapa nggak penting? Allah, anak-anak, saya suruh jaga unta di luar sana, jaga dengan unta supaya nggak lari unta-unta. Mana? Kata Abu Talib, itu di luar, dibuka jendela sama pendeta Buhairo, ditengok keluar, Nabi sedang duduk di atasnya awan. Suruh masuk anak itu. Begitu masuk, awan itu pun ikut. Begitu masuk, dia bilang, wahai Abu Talib, ini siapamu? Anakmu? Ya, anak saya, anak kemenakan saya, anak saudaraku. Ini ada ciri kenabian anak ini, disebutkan ciri-cirinya. Bawa pulang anak ini segera, jangan jadi pedagang, karena ini anak ini sedang diintip oleh pendeta-pendeta ini, dan kalau dapat ini anak dibunuh. Bawa pulang balik, bawa pulang balik. Abu Talib nggak jadi dagang, bawa pulang nih Nabi ketika remaja itu, bawa pulang. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu, sebagaimana Allah katakan dalam surah As-Saff, bahwa orang Nasrani dan Yahudi kenal kepada Nabi sebagaimana dia kenal kepada dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sendiri? Diri kita kan kenal kita. Apa penyakit kita, apa makan kesukaan kita, kenal. Bawa pulang. Jadi Bapak ini Allah SWT, jamaah pengajian rahimakumullah, maka ketika datang Nabi Musa, sampaikan berita ini, disampaikan oleh Yusuf bin Nun, kata dua suku dari 11 suku Bani Israel itu mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, biar kami yang tunggu Nabi Mesiah itu. Tapi kata Nabi Musa, selama 3000 tahun yang lalu, enggak apa-apa, biar kami tinggal di sini menunggu Mesiah itu. Maka itulah kenapa di Madinah banyak kali orang Yahudi. Sebab 3 suku dari 11 suku itu tinggal di Madinah. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Kainuqa. 3 suku dari Bani Israel itu tinggal di Madinah duluan. Makanya kenapa tanah-tanah Madinah yang subur-subur itu dikuasai oleh orang Yahudi, sebab mereka lawan datang ke situ, tanah itu diambil mereka. Sisanya 7 suku lagi itu dibawa oleh Nabi Musa ke Palestina. Itu sebab 1000 tahun kemudian, setelah orang Yahudi menunggu Mesiah ini, terjadilah banjir bandang di negeri Sabak, di Yaman itu. Suku Arab Yaman bertempiaran ke atas dunia ini. Kenapa? Karena banjir negeri Sabak itu dahsyat betul, pecah bendungan Sabak itu. Padahal negeri Sabak itu negeri baldatun tayyibun turabun ghafur. Pecah bendungan itu, maka berpindahanlah, migrasilah seluruh suku-suku Arab, tidak bisa ditinggali lagi. Negeri Yaman itu macam negeri yang tidak pernah ditempati, kata Allah dalam Quran. Ketika datang banjir bandang dahsyat, mereka ingkar kepada Allah. Yang negeri itu seharusnya kulu washrabu wala tusrifu, mereka dikasih makan dan tidak bersyukur kepada Allah. Yang negeri yang baldatun thayyibun ghafur, jadi seperti negeri yang tidak pernah seolah-olah ditanami, nggak bisa lagi ditanami. Tumbuh tanaman-tanaman berduri, nggak bisa lagi sesubur itu. Maka 2 suku ini migrasilah ke Yasrib. Suku Khadraj, suku Aus, masing-masing ini suku Arab Yaman ini, dua-dua ini. Satu Khadraj, satu Aus. Migrasi dari Yaman ke Yasrib. Maka tanah-tanah jelek, sisa-sisa ngambilan Yahudi itulah ditempati 2 suku ini. Dan suku Yahudi tahu kalau mereka ini bersatu bahaya bagi mereka ini Yahudi. Diadu dombalah selalu, dibikinlah riba mereka ini. Maka orang ini suku Khadraj dan suku Aus, walaupun sama-sama Arab, tiap hari berperang. Sampai berhenti berperangnya ketika datang Nabi, dipersaudarakan di persaudaraan ketika mereka datang ke musim haji, mengakui Nabi sebagai Rasul, disaudarakanlah suku Khadraj dan suku Aus ini.
dengan Islam. Nah, itu asalnya. Maka orang ini yang di Madinah ini ketika datang Islam mereka terima. Karena begitu hebatnya bisa mempersaudarakan mereka yang sudah ribuan tahun diadu domba oleh Yahudi. Maka Nabi yang tidak diterima di Taif pindah ke Madinah, ke Yasrib. Yasrib dirubah menjadi nama menjadi Madinah, negeri yang begitu mendapatkan rahmat Allah SWT. Apa maknanya? Hikmah pertamanya, kalau orang Mekah nggak mau terima agama, orang Taif nggak menerima agama, maka Allah kuasa menolong agamanya dengan cara apapun, tanpa ada pertolongan makhluk. Tapi kalau hari ini kita tolong agama, sebenarnya kita menolong diri kita sendiri. Sebab apa? Karena kita menolong kita menjadi mulia. Orang yang menolong agama, mati memperjuangkan agama, namanya mujahid. Orang yang mujahid, orang yang syahid di dalam agama, Allah muliakan dia. Tanpa ada mujahid pun, Allah kuasa menolong agamanya. Lihat ketika Abrahah ingin merontokkan Ka'bah. Apakah ada pertolongan manusia di sini? Tidak ada pertolongan manusia. Abdul Muthalib hanya pegang bandolan besi multazam itu aja. Ya Allah Tuhanku, rumah ini rumahmu ya Allah. Yang punya engkau ya Allah. Gak ada kuasaku untuk menolong rumah ini. Engkau yang tahu macam mana menyelamatkan rumahmu ini. Berangkat Abu Talib. Dia karena berurusan penting dengan Abraha, karena untanya disita Abraha. Dia hanya minta untanya saja. Sampai Abraha heran. Bukankah kamu pemimpin negeri Mekah ini, bangsa Quraisy? Ya betul. Cuman aku heran nengok kau. Kenapa yang kau minta hanya untamu aja yang ku ambil? Kenapa enggak kau minta Ka'bah itu enggak kau rontokkan? Apa kata Abu Talib? Unta itu tuannya aku, maka aku yang urus dia. Aku minta sama kau. Itu yang mau kau rontokkan itu ada tuannya, ada yang punya. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menjaganya rumahnya sendiri. Pergi keluar kota Abu Talib. Apa dikirim Allah? Tentaranya. Siapa itu? Burung ababil. Burung ababil dikirim Allah Ta'ala. Itu menandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak butuh pertolongan kita untuk menolong agama. Tapi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya menawarkan kepada kita. Mau mulia enggak kata Allah Ta'ala? Mau? Mari berdagang dengan aku, berdagang agama. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin. Mau enggak kau dagang sama aku? Dagang yang menguntungkan. Yang melepaskan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjuanglah kamu di jalan aku, kata Allah Ta'ala, di jalan agama ini. Apa yang pertama? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan diri, dengan hartamu, dan dengan diri kamu. Untuk apa? Supaya Allah muliakan kita. Supaya Allah muliakan kita. Jadi kalau kita membantu agama ini, kita yang butuh kepada agama itu. Bukan agama butuh kita. Kalau agama nggak mau diterima di sini, agamanya akan pindah, Pak. Agama ini akan pindah ke tempat lain. Hari ini agama sedang pindah ke Inggris. Kita tahu bersama, Inggris itu negeri yang ortodok Nasrani dia. Tapi hari ini gereja-gerejanya banyak dijual. Dibeli oleh orang Islam. Dibulang salibnya, masjidnya, gereja nggak diganggu. Altarnya pun nggak diganggu. Altarnya cuma dibuang saja salibnya. Jadi altar jadi apa? Mimbar khutbah. Kursinya saja dikeluarkan, dibentang karpet. Jadi masjid. Sehingga saking hebatnya Islam itu di situ, mereka kepingin apa yang terjadi? Mereka angkat wali kotanya. Begitu banyak orang Nasrani beragama Kristen ataupun di luar Islam. Tapi mereka angkat juga wali kota London itu orang Islam. Wali kota Birmingham orang Islam. Wali kota Liverpool orang Islam dipilih. Kenapa begitu kita pikir?
Karena mereka tahu Islam ini ketika dia pegang agama, ada keadilan, keperataan, kesetaraan. Yang orang lain belum buat piagam itu, piagam kesetaraan. Madinah sudah buat piagam kesetaraan antara Nasrani, antara Yahudi, antara Islam. Namanya piagam Madinah. Dibuat oleh Nabi ketika datang ke situ, buat piagam Madinah, ada kesetaraan menjaga kota Madinah antara orang Yahudi, orang Islam dan orang Nasrani. Itu namanya piagam kesetaraan. Udah ada human rights sebelum orang-orang barat buat human rights. Sehingga hari ini apa terjadi? Islam begitu hebatnya. Apa maksudnya itu? Itu menandakan Islam, kalau di negeri Islam sendiri, negara Islam itu dihina, Islam itu akan pindah dia agama itu ke tempat yang mau menerimanya. Begitu. Nah, jadi Bapak Subhanahu wa taala, jadi kalau Allah tawarkan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kalau kamu bantu agama Allah ini, Allah akan bantu kamu. Jadi kita ini yang perlu kepada agama. Maka agama ini harus diperjuangkan. Nggak bisa hanya dari keturunan kita saja. Kita memang istimewa. Sebab apa? Moyang kita udah Islam. Atuk kita udah Islam diwariskan. Bapak kita udah Islam diwariskan. Kita pun Islam. Jadi kita ini hanya mendapatkan warisan Islam. Warisannya. Tapi agamanya, syariatnya belum kita warisi. Sehingga hari ini orang Islam nggak bisa sembahyang. Orang Islam nggak bisa mengaji. Orang Islam nggak tahu hukum Islam. Kan lucu itu. Sebab apa? Karena kita hanya mendapat warisan. Warisan Islam. Maka itu Islam ini, Bapak SWT, perlu ada perjuangan. Itu yang Allah, yang Nabi mau sampaikan hikmah pertama kepada kita. Bahwa Islam ini, agama ini, kalau ditawarkan kepada kita, kita tidak mau, bukan Islamnya yang hina, yang nggak mau terima yang hina. Contoh, ketika Nabi Nuh alaihissalam dikirim untuk tawarkan agama, Nabi Nuh alaihissalam, bukan setahun 2 tahun Pak, sering kita ceritakan, 950 tahun dakwah laila wan nahar, siang malam, tawarkan agama. Yang mau agama hanya 83 orang aja, nggak lebih nggak kurang. Istrinya Waliah nggak mau ikut, anaknya Kan'an nggak mau ikut. Pertanyaannya, apakah ketika Nabi Nuh menawarkan agama kepada pengikutnya nggak mau ikut, terus Nabi Nuh itu hina? Enggak. Kenapa enggak? Sebab Nabi Nuh gelarnya ulul ajmi, di atas nabi-nabi lagi. Ulul ajmi. Yang ulul ajmi hanya 5, 124.000 nabi dan rasul. 124.000 ini. Setingkat lebih tinggi daripada nabi itu namanya rasul. Hanya 313 rasul aja. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Di antara 313 rasul, ada yang rasul pilihan. Namanya Rasul Mustafa. 313 yang Mustafa itu hanya 25 saja disebutkan namanya dalam Quran. Wajib dikenali. Nggak boleh nggak kenal, walaupun hanya namanya. Kalau nggak, rusak iman kita. Nggak kenal dengan Rasul Mustafa. Sebab kalau nggak kenal dengan Rasul Mustafa, bahaya. Nanti ada orang mengaku Nabi, kita akui dia Nabi. Kan aneh nih. Dia bukan Nabi, mengaku Nabi, karena kita nggak kenal kepada Rasul Mustafa, kita ngakui dia Nabi. Sebab kata Imam Syafi'i, setiap buah yang jatuh pasti ada yang ngutip. Walaupun yang jatuh itu buah EAC, kata orang Aceh. Buah tai anjing, maaf ini. Buah tai anjing itu buah yang kayak apel, tapi waktu digigit dalamnya busuk semua. Di lamutan itu buah EAC, nampaknya ranum. Tapi begitu dibelah, busuknya bukan main buah itu. Monyet pun nggak mau makan, apalagi orang. Itu dia. Tapi kata Imam Syafi'i, setiap buah jatuh saja yang kutip. Maka kalau ada orang mengaku Nabi, hari ini Pak, di kampung kita ini, kalau ada orang mengaku Nabi, pasti ada pengikutnya Pak. Jangan bilang ada, pasti ada, tetap ada. Itu dia penyakitnya. Nah, di antara Rasul Mustafa 25 ini,
Ada setingkat lagi dinaikkan Allah Ta'ala lebih baik lagi. Apa namanya? Namanya Rasul Ulul Ajmi, yang susah payah memperjuangkan agama ini. Tantangannya hebat. 5 Rasul itu. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, karena nggak ada ngikut, apakah hina Nabi Nuh? Enggak, Nabi Nuh nggak hina. Malah mulia dia gelarnya ulun. Kalau begitu siapa yang hina? Yang nggak mau ikut. Nah, itu aja punya. Yang nggak mau ikut Nabi Nuh, hinalah dia. Jadi ini hikmah pertama. Jadi kalau hari ini agama yang sudah susah payah Nabi tawarkan ke Taif, nggak diterima, tawarkan ke para saudara-saudara orang-orang Quraisy nggak mau terima, yang terima hanya orang-orang Ansor dan Muhajirin, orang-orang Ansor di Madinah, maka pindahlah agama itu ke Madinah. Apa yang terjadi? Madinah menjadi Madinatul Munawwaroh. Maka kalau pergi Madinah, Pak, Bapak yang udah pernah pergi umroh, itu kesannya lain ya, Pak. Madinah terkenal bukan karena masjidnya, Pak, bukan. Bukan karena masjidnya, jangan salah-salah. Madinah terkenalnya, Pak, dimuliakan bukan karena kebun kurmanya, bukan karena ada bukit Uhudnya, bukan karena Jabal Uhudnya, bukan. Madinah terkenal sebab ada kuburan Nabi di situ, Pak. Saya ulangi biar kita paham. Kenapa Madinah terkenal? Jawabannya karena Madinah ada kubur Nabi di situ. Itu jawabannya. Maka orang kafir berusaha memindahkan jasad Nabi itu. Sebagaimana Abrahah kepingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Saya mau tanya nih, kalau andai kata Pak, ini kalau, karena ini kan sudah kita ceritakan mengenai hijrah Nabi nih, supaya kita paham hakikatnya. Kalau saya tanya, kubur Nabi Pak, kuburan Nabi berada di kuburan umum kita itu di atas tuh. Saya tanya, orang datang ziarah ke Madinah karena ada Masjid Nabawi atau datang kemari menziarahi Nabi? Saya tanya, Pak. Tetap kemari dia pergi, Pak. Nggak pergi ke Madinah. Mau ngapain ke Madinah? Yang salah-salah, Pak. Bapak datang hari ini umroh, namanya ziarah umroh. Ziarah siapa? Ziarah ke Baitullah pertama. Karena memang Baitullah itu di Mekah. Habis itu kemana orang pergi setelah ke Baitullah? Tetap ke Madinah. Kalau Bapak pergi haji, nggak pergi ke Madinah, ada yang kurang, macam sayur nggak pakai garam. Kenyang memang, tapi hambar dia. Nggak ada orang pergi haji nggak singgah ke Madinah. Walaupun haji gelombang pertama mau haji gelombang kedua, tetap dia singgah ke Madinah. Padahal Madinah nggak ada hubungannya dengan umroh, Pak. Nggak ada hubungannya dengan umroh. Rukun umroh semua di Mekah. Itu karena di Bir Ali itu hanya ngambil mikot saja. Tapi mikot kan ada di Mekah semua. Di Tanim mikot, di Zulhulaifah mikot. Ya kan, Pak? Di Hudaybiyah bisa mikot. Di Madinah hanya di Bir Ali itu aja. Itu pun Bir Ali sebab dia tanah halal, bukan tanah haram, tanah halal di luar Madinah dia. Itu kata ulama. Kalau andai kata, maaf ini, kalau andai kata ini, kalau saya bilang orang Taif yang menerima agama ketika ditawarkan, nggak dilempar batu nih Nabi. Terus Nabi dakwah dari Taif, wafat Nabi ke Taif, di Taif wafat Nabi. Terus Nabi dikubur di Taif. Saya tanya apa? Orang datang ke Madinah apa ke Taif? Ke Taif dia datang, Pak. Kenapa ke Taif? Mau jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh jawabannya, Pak. Mulianya Nabi. Itu hebatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mau bantu kita ini selagi kita mau bantunya agamanya, sebagaimana Nabi menawarkan agama itu. Yang kedua, ini kalau udah cerita sejarah Nabi terasa pendek waktunya nih Pak.
Yang kedua, apa hikmah Nabi hijrah itu untuk ditunjukkan kepada kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menunjukkan kepada kita bukan orang kaya raya, Pak. Bukan macam Nabi Sulaiman punya kerajaan matahari terbit sampai matahari tenggelam. Enggak. Atau Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, dibilang sama umatnya, Musa, kau kan kalamullah. Kalau kita mau masuk ke Palestina, kami takut. Di Palestina ini banyak orang kuat-kuat. Kau kan kuat, berperanglah kamu dengan Tuhanmu berdua. Kamu, kata Nabi Musa, kami duduk sini aja. Kalau udah menang nanti panggil kami ya, biar kami masuk dengan tenang. Itu perkataan orang Yahudi kepada nabinya. Nabi Musa disuruh nabinya berperang sama Tuhannya. Dia nonton-nonton saja dari luar. Kalau udah menang, panggil kami. Itu perkataan orang Yahudi, Pak. Nabi Muhammad enggak begitu sama umatnya. Perang Badar, perang pertama. Orang 313 orang. Yang datang 1000 orang. Apa kata umatnya? Pemimpin perang. Orang yang terbesar bantu Nabi kan suku Khadras dan suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad salah satu pemimpin Ansor. Nabi ajak musyawarah. Ini di depan kita musuh nyata. Apakah Sa'ad bin Mu'ad nggak tahu Nabi punya mukjizat? Tahu, Pak. Apakah Sa'ad bin Mu'ad nggak tahu Nabi punya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekasih Allah? Nggak tahu dia? Tahulah, sahabat lebih kenal Nabi daripada kita, Pak. Kita nggak jumpa, dia kenal Nabi. Sahabat apa nggak tahu Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari tangan jari-jarinya waktu musim kering? Nengok lagi pun, diminum lagi air itu, Pak. Bukan nggak tahu sahabat, Pak. Apa sahabat nggak tahu Nabi Muhammad bisa manggil pokok kurma kemari, kau datang dia? Apa Nabi Muhammad, sahabat nggak tahu bahwa Nabi Muhammad bisa membelah bulan, masuk bulan ke kanan, masuk ini? Apa nggak tahu, Pak? Tahu. Jadi kalau andai kata apa Nabi Muhammad mau minta sama Allah langsung dimusnahkan orang kafir, apa nggak tahu sahabat? Tahu. Tapi bukan itu yang sahabat, yang Nabi mau pada sahabat, dan sahabat pun tahu. Apa yang mau ditunjukkan Nabi? Bahwa hidup ini perlu ada pengorbanan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dalam kesulitan akan ada jalan keluar. Itu yang mau Nabi ajarkan kepada hati-hati kolbu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bukan kesaktian, bukan mukjizat, Pak, bukan. Mukjizat cerita lain. Sebab apa? Ketika nanti sudah mujahadah betul-betul, itu nanti hikmah ketiga. Ketika sudah mujahadah betul-betul, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subhanallah wa innallaha ma'al muhsinin. Kalau udah betul-betul untuk agama nih, baru datang pertolongan Allah. Di situ Allah menunjukkan, bukan Allah nggak kuasa menolong orang beriman, kuasa. Tapi nanti kamu berjuang dulu sungguh-sungguh. Nabi mengajarkan itu dengan hijrah ini. Nabi mengajarkan kepada kita, berjuang dulu kamu. Nanti pertolongan akan datang. Kalau nggak berjuang macam mana datang pertolongan? Maka sahabat itu diajak musyawarah, macam mana nih? Ini musuh 1000, kita 33. Apa kata Sa'ad? Ini saya ulang perkataan Sa'ad kepada Nabi. Maka Nabi waktu Sa'ad syahid dia, Pak, kena panah habis perang Khandak, Pak, syahid dia. Itu 70.000 malaikat turun dari langit, Pak. Coba baca kisah Sa'ad bin Mu'adz. Kisah penguburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin suku Qadrats. Matahari gelap ditutupi oleh sayap malaikat. Turun malaikat. Sahabat benar. Kok gelap langit ini? Kata Nabi, malaikat sedang turun 70.000. Menaungi mayat Sa'ad bin Mu'adz. Pak, jangan main Sa'ad bin Mu'adz. Ajan pula. Kalau cerita sejarah ini 2 jam kita cocoknya. Tapi udahlah, waktunya singkat sudah ajan. Intinya Bapak Subhanahu wa taala, hijrah ini selain Allah tak butuh pertolongan kita. Kita yang butuh pertolongan agama. Maka tolong agama ini. Allah akan kuatkan kita. Yang kedua,
Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kalau kita sedang ditimpa kesulitan perkara agama kah, perkara dunia kah, jangan menyerah, berjuang dulu. Nanti akan datang pertolongan Allah dengan hikmah hijrah Nabi itu ditunjukkan kepada kita. Berjuang dulu untuk agama, akan datang. Nah, cukup Pak? Nah, ya, jadi singkatnya itu saja dulu karena waktunya telah berakhir. Mudah-mudahan kita ambil hikmah bulan Muharram ini tentang hijrahnya Nabi yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jemaah kami mohon maaf. Subhanallahu bihamdihi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.